Selamat datang di Suara Kehidupan, tempat kita memetik hikmah dari lembaran-lembaran takdir yang penuh air mata dan pelajaran berharga. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang akan menyayat hati, sekaligus membuka mata kita semua tentang arti bakti dan pengkhianatan. Sebuah kisah tentang seorang ayah yang dihina, namun diam-diam memiliki strategi paling dingin untuk menyelamatkan kehormatan keluarganya. Aku berdiri di bawah naungan pohon mangga tua yang daunnya diselimuti debu jalanan, seolah aku dan pohon itu sama-sama terlupakan oleh waktu. Di seberang jalan, hanya terhalang aspal hitam dan trotoar yang selalu bersih, berdiri sebuah gerbang besi hitam yang menjulang tinggi, dingin dan angkuh. Itu adalah gerbang kompleks VVIP tempat putriku tinggal. Jaketku yang tebal, kaku karena endapan kotoran dan bau asam hujan yang mengering, tidak mampu menghalau dinginnya angin malam yang menusuk tulang. Tapi rasa dingin yang sebenarnya tidak berasal dari cuaca. Itu berasal dari dada, tempat sebuah ruang kosong menganga, beku oleh penolakan yang tak terucapkan. Aku, Bima Satria, kini hanyalah seonggok sampah di mata dunia. Seorang pria paruh baya dengan rambut memutih tak terawat dan mata yang terlalu banyak melihat kesedihan. Aku mengenakan sepatu bot usang yang sudah hilang bentuknya. Penampilanku adalah antitesis sempurna dari kemewahan yang terpancar dari balik pagar itu. Di balik dinding tinggi yang dilapisi marmer Italia itu, Kirana Satria, putriku, hidup. Ia adalah CEO muda yang namanya selalu menghiasi halaman depan majalah bisnis. Ia sukses, sangat sukses. Keberhasilannya adalah monumen keangkuhan yang dibangun dari puing-puing hidupku. Aku masih ingat, aku menjual segalanya. Perusahaan yang kubangun dengan keringat, rumah yang menjadi saksi tawa mendiang ibunya, bahkan cincin kawin terakhirku, semua lenyap. Demi biaya kuliahnya di luar negeri, aku menukar segalanya agar ia bisa terbang tinggi. Ironisnya, setelah ia mencapai langit, ia lupa bagaimana cara menoleh ke bawah. Sebuah lampu sorot tiba-tiba menyala di pos keamanan. Satpam bertubuh besar, Jono, yang minggu lalu mengusirku dengan tatapan jijik, segera membuka gerbang. Sebuah mobil sedan hitam mewah, berkilauan seolah baru saja dicuci dengan air mata berlian, meluncur masuk tanpa suara. Itu pasti mobil Kirana. Aku menahan napas, berharap sekilas bayangan wajahnya. Wajah cantik yang selalu terlihat dingin dan penuh perhitungan. Wajah yang tidak lagi menyimpan sisa kehangatan masa laluku. Kerongkonganku tercekat. Aku hanya ingin melihatnya, memastikan ia baik-baik saja. Walau aku tahu, ia lebih dari baik-baik saja. Ia hidup dalam kelimpahan yang melebihi impian terliarku dulu. Jono, menyadari ada bayangan kotor di seberang jalan, menatapku dengan mata meremehkan. Tatapan itu berkata, "Kau bukan milik tempat ini. Kau adalah aib." Aku memalingkan wajah, membiarkan kesedihan menusuk lebih dalam. Perutku mungkin kosong, tapi itu bukan rasa sakit yang paling menusuk. Rasa sakit yang abadi adalah kenyataan bahwa aku, ayahnya, telah menjadi hantu yang tak diakui dalam kisah sukses yang kuperjuangkan dengan darah dan air mata. Aku hanya berdiri di sini, memeluk dinginnya malam, merindukan anakku yang kini terkunci di balik gerbang emas. Dingin yang menusuk dari pagar besi kompleks mewah ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dingin yang pernah kurasakan 2 tahun lalu. Dingin yang membekukan itu tidak datang dari cuaca, melainkan dari sepasang mata yang dulu selalu memandangku penuh cinta. Aku menutup mata. Malam itu kembali menyeruak. Aroma parfum mahal bercampur bau hujan yang membasahi jaket usangku. Aku berdiri di ambang pintu apartemennya di lantai 23. Lantai yang terasa begitu jauh dari lumpur kegagalan yang baru saja menenggelamkanku.
Lampu kristal di lorong memantulkan kilau di lantai marmer, kontras tajam dengan sepatu botku yang berlumpur. Kirana membuka pintu. Dia tidak terkejut melihatku, hanya tampak muak. Ia berdiri tegak, mengenakan gaun sutra yang memeluk tubuhnya. Rambutnya tertata rapi. Ia adalah CEO muda yang sempurna, dan aku, ayahnya, hanyalah noda yang tidak sengaja terciprat di permukaannya yang mengkilap. Apa yang ayah lakukan di sini? Suaranya datar, tanpa intonasi. Tidak ada sapaan, tidak ada pelukan, hanya interogasi dingin. Tenggorokanku tercekat. Aku mengangkat tangan gemetar, berusaha meraih pegangan pintu, mencari pijakan. Nak, ayah kehilangan segalanya. Pabrik itu, semuanya habis. Aku hanya butuh tempat untuk malam ini. Hanya sebentar, nak. Air mataku sudah mengering sejak lama, tapi rasa sakitnya mengikis lebih dalam. Aku menatap mata hitamnya, mencari bayangan anak perempuanku yang dulu pernah berlari menyambutku di pintu rumah kami yang sederhana. Bayangan itu tidak ada. Kirana menyipitkan mata. Tatapannya menyapu penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jaketku yang basah, wajahku yang lelah, dan rasa putus asa yang menggantung di udara. Ayah pikir ayah bisa datang ke sini setelah semua yang ayah lakukan. Ia melipat tangan di dada, postur tubuhnya menyiratkan otoritas yang tidak bisa kubantah. Ayah tahu betapa sulitnya aku membangun citra ini, betapa kerasnya aku bekerja agar orang-orang melupakan kebangkrutan konyol ayah. Lututku lemas. Kirana, ini ayahmu. Aku hanya butuh. Ayah adalah masa lalu yang memalukan. Potongnya tajam. Setiap kata seperti pecahan kaca yang dilemparkan ke wajahku. Aku tidak bisa mempertaruhkan segalanya untuk seorang gelandangan yang bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Pergilah ayah, jangan pernah datang ke sini lagi. Jantungku berhenti berdetak. Masa lalu yang memalukan. 17 tahun aku bekerja keras, membangun bisnis itu agar dia bisa mengenyam pendidikan terbaik. Agar dia tidak perlu merasakan sulitnya hidup. Dan kini, aku hanyalah aib yang harus disingkirkan. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi. Kepalaku tertunduk, menerima hukuman itu. Aku berbalik, berjalan menjauh dari cahaya apartemennya, menuju lift yang dingin. Pintu apartemen itu tertutup di belakangku tanpa suara. Kecuali bunyi klik kunci elektronik yang memastikan aku terkunci di luar. Selamanya. Itu adalah kali terakhir aku berbicara dengan putriku. Aku membuka mata. Kembali pada kenyataan gerbang besi di hadapanku. 2 tahun berlalu. Dan rasa sakitnya tidak pernah pudar. Hanya berubah bentuk. Dari kepedihan seorang ayah yang ditolak, menjadi kegetiran seorang saksi yang melihat kebusukan di balik tirai kemewahan yang ia bangun di atas penolakan itu. Aku harus bertahan. Bukan hanya untuk makan, tapi untuk melihat kebenaran terungkap. Kirana harus tahu. Karma tidak pernah tidur. Aku meringkuk di balik semak kembang sepatu yang menjulang tinggi. Jaket tebalku yang berbau apek, terasa seperti perisai terakhirku yang compang-camping. Dingin pagi itu menusuk tulangku yang kurus. Tetapi perhatianku tak pernah lepas dari gerbang hitam itu. Gerbang yang begitu kokoh, begitu mewah. Tempat Kirana hidup dalam kemewahan yang ia beli dengan mengorbankan segalanya. Aku tahu setiap jengkal rutinitas di sana. Aku tahu jam berapa Kirana akan keluar dengan wajah dingin dan setelan desainer yang selalu sempurna. Aku tahu kapan Arya Wijaya, rekan bisnisnya yang licik, akan datang membawa map-map tebal berisi rencana kotor mereka. Aku adalah bayangan, saksi bisu yang tak terlihat, yang mencatat setiap detail kecurangan mereka. Namun keheningan pagi yang dingin tiba-tiba pecah oleh derap sepatu bot yang berat. Jantungku mencelos, aku menahan nafas. Jono, satpam bertubuh gempal yang selalu berlaga seperti penguasa di area perumahan ini. Ia sedang berpatroli, matanya menyapu setiap sudut dengan tatapan curiga yang terlatih. Hei, kau lagi? Suara Jono terdengar keras, memecah kesunyian dan menusukku seperti belati. Aku berusaha mengecilkan diri, berharap tanah menelanku. Jono berjalan mendekat, bayangannya menjulang di atasku. Aroma sabun yang kuat dari seragamnya beradu dengan bau anyir jaketku. Ia menatapku dari atas ke bawah, sepasang matanya penuh dengan penghinaan yang tak terselubung. Mau apa kau di sini? Hah?
Sudah kubilang jangan berkeliaran di dekat properti Nona Kirana. Ia menendang pelan sepatu bot usangku. Aku hanya bisa menunduk. Mataku terpaku pada lumpur di sepatunya. Rasa malu menjalar, lebih menyakitkan daripada rasa lapar yang sudah menjadi teman setiaku. Jawab, gelandangan pengganggu. Apa kau tidak punya tempat lain untuk membusuk? Kata-katanya adalah cambuk, merobek sisa-sisa harga diri yang masih kupegang. Aku ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa aku bukan gelandangan pengganggu. Aku adalah ayahnya, ayah yang pernah memandikannya dengan air hangat, yang mengajarinya membaca di bawah cahaya lampu minyak. Tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokan, terblokir oleh air mata yang tak boleh jatuh. Mundur sekarang juga, ancamnya. Suaranya kini mendesis berbahaya. Kalau kau kembali lagi, Atu tidak akan segan-segan memanggil polisi dan kau tahu akibatnya. Aku bangkit perlahan. Setiap gerakan terasa berat seperti membawa beban dosa. Aku mundur, merasakan tatapan menghina Jono menusuk punggungku. Aku berjalan menjauh, menyeret sepatu botku di atas aspal. Gerbang mewah itu bukan lagi hanya baja dan ukiran mahal. Itu adalah lambang jurang. Jurang yang memisahkan ayah dari putrinya, kebenaran dari kepalsuan, dan hidupku yang hancur dari kesuksesannya yang dibangun di atas kehancuran itu. Aku adalah Bima Satria, dan aku baru saja diusir dari hadapan rumah putriku sendiri oleh seorang satpam, hanya karena aku miskin. Aku harus bertahan, aku harus melihat kebenaran terungkap. Kirana harus tahu, gerbang emas yang ia bangun itu tidak akan mampu menahan datangnya karma. Dinginnya bukan hanya menusuk tulang, tapi juga menusuk harapan. Setiap embusan angin yang menerpa wajahku adalah cambukan yang mengingatkan aku betapa tak berharganya aku di mata dunia. Bahkan di mata Kirana, putriku sendiri. Jaket tebal yang kumal ini terasa seperti kertas basah, tak mampu menahan uap malam yang membeku di udara. Aku masih duduk meringkuk tak jauh dari pagar depan. Tempat Jono, sang satpam bertubuh besar itu, baru saja mengusirku. Aku tidak punya tujuan lain. Kemana lagi seorang ayah harus pergi, selain menunggu di dekat istana yang dibangun oleh darah dan air matanya yang tidak diakui. Tiba-tiba, langit yang sejak tadi abu-abu, kini pecah. Bukan rintik biasa, melainkan curahan air yang datang dengan amarah. Hujan deras itu menghantam aspal dan pepohonan dengan suara memekakkan telinga, seolah alam pun ikut menertawakan kebodohanku. Dalam hitungan detik, pakaianku sudah basah kuyup. Tubuhku mulai bergetar hebat. Aku tahu ini bukan sekedar kedinginan. Ini adalah ancaman hipotermia. Kematian yang dingin dan sunyi yang sering dialami para gelandangan. Aku belum boleh mati. Aku belum boleh menyerah sebelum melihat kebenaran terungkap. Kirana harus tahu, gerbang emas yang ia bangun itu tidak akan mampu menahan datangnya karma. Mataku menangkap semak-semak lebat yang tumbuh liar di sepanjang tembok belakang kompleks perumahan mewah itu. Tepat di balik semak itu adalah tembok tinggi rumah Kirana. Itu adalah benteng yang ditinggalkan, ditumbuhi ilalang dan ranting-ranting yang saling melilit, menjanjikan kegelapan dan isolasi. Dengan sisa tenaga, aku memaksakan kakiku yang kaku untuk bergerak. Aku tidak berjalan. Aku merangkak, menyeret tubuhku yang compang-camping menjauhi jalanan utama, menuju perlindungan yang menjijikan itu. Lututku menghantam kerikil tajam dan pecahan botol yang tersembunyi. Tapi rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan nyeri yang sudah lama bersarang di dadaku. Aku menyelinap masuk, mendorong dahan-dahan lembab yang berbau apek. Aroma tanah basah, bercampur busuknya sampah organik dan lumut, langsung menyergap hidungku. Aku tidak peduli. Aku meringkuk. Jaketku yang kotor, kini semakin basah oleh embun dan lumpur. Tempat ini gelap, pengap, dan menjijikkan. Tetapi ia memberiku kehangatan sementara yang mutlak aku butuhkan. Di balik semak-semak ini, aku tersembunyi. Aku bisa mendengar deru hujan yang menghantam tembok batu tebal di atasku. Tembok yang memisahkan dunia Kirana yang mewah dan kehidupanku yang penuh penderitaan. Di balik tembok ini,
Kirana mungkin sedang menikmati kehangatan perapiannya, tanpa sedikit pun menyadari bahwa ayahnya, sang gelandangan, kini meringkuk seperti binatang buas yang terluka, hanya beberapa meter dari kamar tidurnya. Aku menutup mata, membiarkan kelelahan dan kesedihan membanjiriku. Aku hanya Bima Satria, sepotong sampah di balik gerbang emas. Tapi justru dari tempat yang paling kotor dan tersembunyi ini, aku merasa seperti aku akan menjadi saksi. Aku akan menunggu di sini, dalam kegelapan ini, sampai takdir Kirana mulai terkuak. Aku harus bertahan. Pintu kaca geser menuju teras yang tak pernah disentuh debu itu terbuka hanya selebar celah. Tetapi cukup untuk mengalirkan bisikan yang dingin dan beracun langsung ke telingaku. Aku meringkuk di balik gudang alat berkebun. Jaketku yang kotor berfungsi sebagai peredam rasa dingin yang menggigit. Sudah jam 2 pagi, dan di dalam sana, di bawah cahaya kristal yang mahal, putriku dan Arya Wijaya sedang menari di atas jurang kehancuran. Aku mendengar suara Kirana. Suaranya, yang dulu selalu lembut saat memintaku membacakan dongeng, kini terdengar tajam, seperti pecahan es. Kita tidak punya banyak waktu, Arya. Pertemuan Dewan besok harus berjalan mulus. Project Phoenix sudah siap untuk diluncurkan. Project Phoenix. Nama itu terdengar megah. Nama yang menjanjikan kebangkitan. Namun, cara Kirana mengucapkannya, tanpa emosi, hanya perhitungan murni, membuat perutku mual. Tenang Kirana, balas Arya. Suaranya licin dan penuh kepuasan. Angka-angka sudah diatur. Mereka akan melihat potensi keuntungan yang mustahil untuk ditolak. Ingat, kita hanya perlu menahan mereka selama 6 minggu. Setelah itu, sistem akan membersihkan dirinya sendiri. Jantungku mencelas, bukan hanya jatuh, tapi hancur berkeping-keping di lantai beton yang dingin. Membersihkan, kata itu. Membersihkan apa? Membersihkan siapa? Aku memaksa diriku untuk bernapas, menahan batuk yang bisa membongkar persembunyianku. Mataku terpejam, mencoba memilah-milah kata-kata yang terlontar dari balik kaca itu. 300 miliar, Kirana mendesis, dan aku bisa membayangkan senyum angkuh yang pasti menghiasi wajahnya. Itu target minimal kita, Arya. Dan pastikan daftar investor kecil itu, para pensiunan, para pekerja keras yang menjual aset mereka yang pertama kita bersihkan saat terjadi koreksi pasar palsu. Mereka tidak akan punya sumber daya untuk melawan. Duniaku terasa runtuh. Aku bukan hanya menyaksikan putriku menjadi kaya. Aku menyaksikan putriku menjadi monster. Ia tidak hanya mencuri uang, ia mencuri harapan. Ia mencuri masa depan dari ribuan Bima Satria lainnya. Orang-orang kecil yang hanya mendambakan sedikit keamanan di masa tua. Air mata yang sudah lama kering kini terasa panas di pelupuk mataku. Ini bukan lagi tentang Bima Satria yang terlantar. Ini tentang Kirana Satria, darah dagingku, yang dengan dingin merencanakan kehancuran massal. Aku teringat saat dia masih kecil, menangis karena seekor kupu-kupu yang sayapnya patah. Kini, dia rela mematahkan sayap ribuan manusia demi setumpuk kekayaan. Setelah Phoenix meledak, kita akan pindah ke Dubai. Tidak ada yang bisa melacak kita, ujar Arya. Nadanya terdengar seperti sedang merencanakan liburan mewah. Bagus, jawab Kirana. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghalangi jalanku. Tidak ada yang tahu betapa mudahnya menipu orang-orang yang putus asa. Kalimat itu, yang diucapkan oleh putriku sendiri, mengiris jiwaku lebih dalam daripada dinginnya malam. Aku adalah orang yang putus asa itu. Dan dia telah menipuku sejak lama. Tapi sekarang, aku melihat kebenaran yang telanjang. Aku berjanji pada diriku sendiri, sambil merasakan bau sampah dan kotoran di pakaianku. Aku mungkin gelandangan. Aku mungkin sepotong sampah di mata dunia. Tapi aku adalah saksi. Dan saksi ini tidak akan membiarkan Phoenix bangkit dari abu kepalsuan tanpa membakar Kirana lebih dulu. Aku harus mencari bukti. Aku harus bertahan. Demi para korban yang bahkan belum menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju jurang yang disiapkan oleh putriku sendiri. Udara malam yang dingin menusuk tulang. Tetapi hawa panas dari dalam rumah mewah itu terasa lebih membakar.
Aku menempelkan telinga ke ventilasi kecil di sudut tembok dapur, menjadikanku seekor tikus yang menguping di istana emas. Suara Kirana terdengar tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Ia berbicara tentang angka, tentang persentase, dan tentang penyesuaian dana dengan Arya Wijaya. Kita harus pastikan laporan ekuitas menunjukkan kenaikan 300% sebelum kuartal berakhir, Arya, desis Kirana. Proyek ini harus terlihat seperti tambang emas, investor harus berebut. Dan dana talangan fiktif yang kita masukkan ke anak perusahaan? Tanya Arya, suaranya licin seperti minyak. Bagaimana jika ada audit mendalam? Kirana tertawa kecil. Tawa itu terdengar seperti pecahan kaca. Indah namun mematikan. Aku sudah menyiapkan lapisannya, Arya. Mereka hanya akan melihat permukaan yang berkilauan. Penggelembungan aset ini sudah kita hitung matang-matang. Begitu mereka masuk, mereka tidak akan bisa keluar tanpa kerugian total. Dunia di sekitarku tiba-tiba berputar. Aku terhuyung mundur, punggungku menghantam dinding batu yang dingin. Istilah-istilah itu, penggelembungan aset, dana talangan fiktif, manipulasi laporan ekuitas. Itu bukan sekedar kesalahan bisnis, itu adalah penipuan. Penipuan yang dirancang untuk menghisap kering ratusan, mungkin ribuan orang. Ini adalah skema Ponzi yang disamarkan dengan pakaian desainer mahal. Aku pernah berada di ruangan seperti itu. Aku pernah menjadi bagian dari dunia yang sama. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut ketahuan, melainkan karena pengkhianatan yang mematikan. Kirana adalah darah dagingku. Ia adalah putriku, yang dulu selalu kuselimuti dengan tangan kasar ini saat ia kedinginan. Tetapi kejahatan yang ia jelaskan dengan nada santai itu, rencana yang akan meruntuhkan fondasi keuangan banyak keluarga, terasa seperti gerbang neraka yang ia buka sendiri. Aku ingat Wibowo, mantan rekan kerjaku yang kini menjabat kepala koperasi pensiunan. Ia pernah meminjamkan uang padaku saat aku terpuruk. Aku ingat wajah tua Pak Hadi yang selalu bangga menceritakan cucunya. Mereka semua mungkin adalah target Kirana. Mereka mungkin adalah calon korban yang akan kehilangan segalanya hanya agar Kirana bisa mempertahankan kemewahan yang ia curi. Sebilah pisau tak kasat mata merobek rongga dadaku. Konflik batin menghantamku dengan kekuatan badai. Bagaimana aku bisa menyerahkan putriku sendiri ke tangan hukum? Bagaimana aku bisa menjadi saksi yang menjebloskan darahku sendiri ke penjara? Namun, bagaimana aku bisa membiarkan Kirana dengan tangan dinginnya menghancurkan kehidupan orang-orang yang pernah percaya padaku, yang pernah menjadi sandaran hidupku? Air mata panas, kotor oleh debu jalanan, mengalir menuruni pipiku yang kurus. Ini bukan lagi soal Kirana atau aku. Ini adalah soal kebenaran. Dan kebenaran itu sangat menyakitkan. Kirana Satria, CEO muda yang brilian, adalah penjahat. Aku merangkak kembali ke tempat persembunyianku di semak-semak. Tangan gemetar memegang kerah jaket usangku. Aku harus memilih. Aku harus memilih keadilan. Meski itu berarti aku harus menghancurkan apa yang tersisa dari keluargaku sendiri. Aku adalah Bima Satria, dan aku akan menjadi saksi yang menghancurkan putriku. Keputusan untuk menghancurkan Kirana demi kebenaran telah merenggut sisa tenaga yang kumiliki. Langkah kakiku terasa seperti menyeret beban 1000 dosa saat aku meninggalkan persembunyian di balik semak-semak, menuju pos keamanan utama. Aku tidak punya cara lain. Untuk melaporkan kejahatan yang begitu besar, aku harus melalui gerbang ini, dan satu-satunya kunci adalah Jono, satpam yang selama ini hanya mengenalku sebagai pengemis sialan. Aku berjalan dengan kepala tertunduk. Jaket tebalku yang kotor terasa panas dan memalukan. Bau debu dan keringat menusuk hidungku sendiri. Saat aku tiba di dekat pos, Jono sedang duduk santai. Sepasang sepatu botnya yang mengkilap diletakkan di atas meja. Ia menyeruput kopi dari cangkir keramik, matanya terpaku pada layar ponsel. Dia tampak puas, jauh dari kegelisahan dunia yang baru saja kuhadapi. Pak Jono. Suaraku serak dan kering, hampir tak terdengar. Aku berdeham, mencoba memaksakan otoritas yang sudah lama hilang. Pak Jono, tolong. Pria bertubuh besar itu melirikku tanpa minat. Ekspresinya langsung berubah menjadi jijik. Ia menurunkan kakinya, menciptakan bunyi dentuman keras di lantai pos. Apalagi kau Bima? Nadanya tajam, penuh penghinaan. Sudah kubilang, jangan ganggu aku di jam kerja. Kau mau minta receh lagi?
Pergi sana. Aku menggeleng. Rasa sakit di dadaku begitu hebat hingga aku harus memegang sisi pos keamanan untuk menopang diri. Aku tahu penampilanku adalah kelemahan terbesarku, tapi aku harus membuatnya percaya. Bukan uang, Pak Jono. Demi Tuhan, bukan uang. Aku memohon, menjulurkan tangan yang kurus dan gemetar. Ini soal Kirana, putriku. Saya dengar semuanya, Pak. Dia terlibat. Dia dan Arya, mereka sedang melakukan penipuan besar-besaran. Kejahatan bisnis yang bisa menghancurkan banyak orang. Jutaan. Jono terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan kebingungan sesaat sebelum tawa meledak dari dadanya yang lebar. Tawa itu keras, kasar, seperti gergaji yang mengoyak kain tua. Penipuan. Kau bilang Kirana Satria, CEO itu, penjahat. Ia bangkit dari kursi, tubuhnya yang besar menjulang di atasku. Ia menatapku dari atas ke bawah, seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatunya. Dengar Pak Tua, Jono menyeringai kejam. Kau ini benar-benar gila, delusional. Kau pikir aku akan percaya omong kosong gelandangan mabuk yang mengaku-ngaku ayah dari CEO paling sukses di kompleks ini? Kirana Satria itu wanita suci. Dia membangun semuanya dari nol. Air mata panas mulai menggenang di mataku. Bukan karena penghinaan, tapi karena keputusasaan. Aku adalah satu-satunya saksi, dan saksi itu tidak punya kredibilitas sedikit pun. Saya serius, Pak Jono. Saya mendengarnya di balik dinding. Mereka memalsukan dokumen. Mereka akan menyalahkan orang lain. Tiba-tiba, tangan Jono yang besar mencengkram bahuku dan mendorongku menjauh dari pos keamanan. Dorongan itu kuat, membuatku terhuyung dan hampir terjatuh ke jalanan aspal yang bersih. Menjauh dari sini, Bima. Kau mengotori tempat ini dengan delusimu. Jono membentak, wajahnya merah. Pergi, jika aku melihatmu lagi berkeliaran di dekat gerbang ini, menyebarkan cerita gila tentang putrimu yang kaya, aku akan memanggil polisi. Bukan untuk menangkap Kirana, tapi untuk mengirimmu ke rumah sakit jiwa. Aku tersandung mundur. Jaket usangku terasa remuk di bawah cengkraman Jono. Pintu keadilan telah dibanting di depan wajahku. Aku ditinggalkan sendirian di luar gerbang mewah itu. Seorang ayah yang tahu kebenaran, tetapi dianggap sebagai orang gila oleh dunia yang sama, yang kini menjadi korban putrinya. Aku berbalik, berlari tertatih menjauhi tawa Jono yang masih menggema, tawa yang mengubur sisa-sisa harga diri dan harapan terakhirku. Kini, aku benar-benar sendirian. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berlari, tetapi paru-paruku terasa seperti terbakar oleh udara malam yang dingin. Tawa Jono, tawa yang menganggapku debu, terus mengejar, menampar punggungku lebih keras daripada cambukan. Aku tersandung di trotoar yang retak, jauh dari kilauan lampu kompleks mewah itu, memasuki lorong-lorong gelap yang menjadi rumahku yang sebenarnya. Disinilah, di bawah bayangan papan reklame yang berkedip-kedip, kesadaran itu menghantamku. Aku telah memohon, aku telah meratap, aku telah menawarkan integritasku sebagai seorang ayah. Tetapi dunia Kirana tidak menerima mata uang kesetiaan. Mereka hanya menerima bukti yang dapat dilihat, disentuh, dan diperdengarkan. Bagi mereka, aku hanyalah hantu yang mengganggu pesta, seorang gelandangan dengan omong kosong tentang moralitas. Tidak ada yang akan mendengarkanmu, Bima, bisikku pada diri sendiri. Suara serakku hampir hilang ditelan deru bus yang lewat. Jika aku terus memaksa tanpa bukti, Kirana akan memenangkan pertarungan ini. Dia akan terus berenang dalam kebohongan yang manis, dan ketika kebohongan itu runtuh, dia akan tenggelam sendirian. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Harga diriku, bahkan sisa-sisa harga diri yang tersisa di balik jaket usang ini, jauh lebih berharga daripada kebahagiaan palsu yang kini dinikmati putriku di atas tumpukan kecurangan. Aku harus menjadi mata dan telinga kebenaran, bahkan jika itu berarti mengkhianati kepercayaan Kirana. Kepercayaan yang sebenarnya sudah lama mati. Tangan gemetar meraih saku celana, meraba-raba tumpukan uang receh yang kusimpan di balik lapisan kain. Itu adalah hasil mengais beberapa minggu. Modal yang seharusnya kubelikan sebungkus nasi hangat. Aku membalikan badan, berjalan tertatih menuju distrik lama, tempat toko-toko loak masih membuka pintu mereka dengan enggan. Toko loak milik Ko Ahong berbau apek dan debu, namun mata tuaku yang lelah segera menemukan apa yang kucari di antara tumpukan barang rongsokan.
Tersembunyi di balik tumpukan kaset lama, ada sebuah perekam suara kecil, model lama dengan casing plastik yang tergores. "Berapa ini kok?" tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Ko Ahong hanya melirikku sekilas, tatapannya dingin, terbiasa melihat kemiskinan. 50.000, sudah lama tidak dipakai. 50.000, seluruh kekayaanku, nasi hangatku, jatah hidupku selama 3 hari ke depan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara dingin mengisi dadaku yang hampa. Rasa lapar yang menusuk perut terasa tidak berarti dibandingkan dengan api keadilan yang kini membakar di dalam diriku. Aku meletakkan semua uang receh itu di atas meja kayu. Koin-koin berkarat itu berbunyi nyaring, sebuah melodi pahit dari sebuah pengorbanan. Aku bahkan membeli 2 baterai cadangan, memastikan alat ini tidak akan mati di tengah-tengah tugasnya. Ketika aku keluar dari toko loak itu, tanganku menggenggam perekam suara kecil itu erat-erat. Aku tidak lagi memiliki uang sepeser pun. Aku hanya memiliki rekaman ini, alat bukti yang akan kusembunyikan di balik jubah gelandangan ini. Aku harus membuktikan bahwa aku waras. Aku harus membuktikan bahwa Kirana sedang membangun istananya di atas pasir kebohongan. Dan ketika kebenaran itu terungkap, biarlah aku yang menjadi saksi pertama yang melihatnya runtuh, demi menyelamatkan Kirana dari dirinya sendiri. Malam itu ayah gelandangan telah berubah menjadi mata-mata kebenaran. Dinding batu tinggi yang mengelilingi istana Kirana terasa dingin menusuk punggungku. Aku bersembunyi di balik rimbunnya semak-semak yang jarang tersentuh tukang kebun, tepat di seberang jalan. Bau tanah basah dan daun kering adalah parfumku sekarang. Aku bukan lagi Bima Satria, pengusaha yang bangkrut. Aku adalah bayangan yang mencari kebenaran. 3 malam pertama adalah neraka. Aku harus menahan rasa lapar dan dingin yang menggigit. Namun, rasa sakit di hati jauh lebih mematikan. Aku mengamati dari balik mata yang dipenuhi air mata yang mengering, mempelajari setiap ritme rumah itu. Kirana, putriku, selalu bertemu Arya Wijaya tepat pukul 9 malam, setelah semua staf di rumah itu beristirahat. Tempat pertemuan mereka selalu sama, gazebo kayu jati di sudut taman belakang, yang disinari lampu temaram. Mereka mungkin mengira tempat itu aman, tersembunyi dari mata dunia. Tapi mereka lupa, mata seorang ayah yang terluka bisa melihat menembus kegelapan. Melalui celah sempit di antara pagar hidup, aku bisa melihat mereka. Kirana akan duduk tegak, setelan mahalnya berkilauan di bawah cahaya. Arya akan membentangkan peta dan dokumen. Gerakan tangan mereka cepat, bisikan mereka teredam oleh jarak. Tetapi ekspresi wajah Kirana berbicara ribuan kata. Wajah yang dulu lembut itu kini keras, penuh perhitungan dan keserakahan. Setiap kali aku melihatnya tertawa kecil bersama Arya setelah menyelesaikan kesepakatan yang pasti busuk, jantungku berdenyut sakit. Tawa itu bukan tawa bahagia seorang anak. Itu adalah tawa kemenangan yang angkuh. Aku tahu aku harus mendekat. Rekaman suara yang kubawa adalah kunci. Tapi aku tidak bisa mengambil risiko hanya dengan mengandalkan keberuntungan. Kompleks ini terlalu sunyi. Suara ranting patah, desahan napasku, bahkan detak jantungku sendiri, bisa mengundang Satpam Jono yang selalu berpatroli dengan tatapan meremehkan. Aku butuh seorang sekutu, dan sekutu itu haruslah alam. Aku mulai berdoa, bukan untuk kekayaan atau pengampunan, melainkan untuk badai. Aku memohon agar langit menangis hebak, agar gemuruh petir merobek keheningan malam, dan agar hujan deras turun tanpa ampun, membasuh semua dosa dan meredam setiap jejak langkahku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencengkeram erat alat rekam kecil di balik saku jaketku. Malam ini, aku akan merangkak menembus kegelapan, mendekati gerbang mewah itu, dan menjadi saksi bisu atas kehancuran yang diciptakan putriku sendiri. Aku harus mendengarkan setiap kata, meskipun setiap kata itu akan merobek sisa-sisa hati seorang ayah.
Hujan deras itu adalah selimutku, dan ketakutan adalah darah yang mengalir di nadiku. Aku merangkak, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai bayangan usang yang ditelan kemewahan. Jaket tebal yang kotor ini terasa sangat berat, bukan karena basah, tetapi karena beban kebenaran yang harus kuangkat. Aku berhasil melewati pagar tanaman yang tinggi. Duri-duri mawar menggores tanganku yang kurus, tetapi rasa sakit itu tak berarti dibandingkan luka yang ditorehkan Kirana di hatiku. Aku bergerak perlahan menuju gazebo marmer, pusat di mana putriku dan rekannya merencanakan kehancuran banyak orang. Aku menyembunyikan diri di balik rumpun tanaman hias besar. Daun-daun tebalnya yang mengilap memberikan tirai pelindung yang sempurna. Aku bisa melihat mereka dengan jelas. Kirana duduk anggun di sana. Setelan desainer mahalnya tampak kontras dengan kegelapan malam. Di hadapannya, Arya Wijaya menyeringai licik, memegang gelas kristal berisi minuman mahal. Jantungku berdebar tak karuan, suaranya nyaris menenggelamkan gemuruh hujan. Aku merogoh saku dalam jaket, jari-jariku yang kaku dan gemetar mencari alat rekam kecil itu. Ini adalah momen penentuan. Tekanan darahku melonjak, aku menahan napas. Lalu dengan sisa keberanian seorang ayah yang hancur, aku menekan tombol. Klik. Lampu merah kecil menyala, seolah menjadi satu-satunya bintang di malam gelapku. Aku memejamkan mata sejenak, membiarkan suara mereka merayap ke telingaku. Suara Kirana terdengar dingin, tanpa emosi, ketika ia menyebutkan angka-angka. Sistem pencucian sudah sempurna, Arya. Bank Global Sentosa sudah diatur. Tidak ada yang akan curiga. Pastikan semua dana korban atas nama PT Sentra Mandiri sudah ditarik sebelum laporan audit. Jiwaku terasa dicabut paksa. Bank Global Sentosa. Itu adalah nama bank yang sama yang dulu pernah kuceritakan padanya. Bank tempat aku pernah menabung uang untuk kuliahnya. Kemudian, suara Arya menyahut. Tentu saja. Dan para investor kecil itu, khususnya keluarga Haryo dan Ibu Siska, mereka mulai membuat kegaduhan. Mereka harus dibungkam. Keluarga Haryo, Ibu Siska. Nama-nama itu menghantamku seperti bongkahan es. Mereka adalah teman-teman lamaku, orang-orang kecil yang percaya pada perusahaan Kirana. Mereka bukan sekedar korban. Mereka adalah orang-orang yang Kirana hisap habis hartanya tanpa sedikit pun penyesalan. Aku menahan isak tangis yang tercekat di tenggorokan. Ini bukan hanya kecurangan bisnis. Ini adalah kejahatan terorganisir. Dan putriku, darah dagingku, adalah arsitek utamanya. Aku mencengkram alat rekam itu erat-erat, membiarkan setiap kata pengkhianatan itu tersimpan. Ketika mereka berdiri dan beranjak masuk ke dalam rumah, aku mematikan alat rekam. Tubuhku lemas. Bukti ada di tanganku, panas dan nyata. Tetapi hati ini terasa dingin dan kosong. Aku bukan lagi ayah yang kecewa. Aku adalah saksi bisu atas kehancuran moral anakku sendiri. Air mataku bercampur dengan air hujan, sama-sama dingin dan asin, membasahi wajah gelandangan yang kini harus memilih antara cinta dan keadilan. Alat rekam itu kini terasa seperti batu bara panas di genggaman tanganku. Bukti kejahatan putriku, yang seharusnya memberiku kepuasan atas kebenaran, justru terasa memuakan. Aku menunduk, mencoba menenangkan detak jantungku yang berpacu liar, tetapi naluri seorang ayah memaksa kepalaku untuk terangkat lagi. Aku ingin melihatnya, sekali lagi, sebelum ia benar-benar lenyap di balik kemewahan yang kubangun dengan keringat dan darahku. Di sana, di ambang pintu geser yang terbuat dari kristal, Kirana berdiri sejenak sebelum melangkah masuk sepenuhnya ke ruang yang dipenuhi cahaya hangat. Ia tidak menyadari keberadaanku di balik semak-semak basah ini, tetapi untuk pertama kalinya, aku melihatnya tanpa topeng CEO yang dingin dan angkuh. Topeng itu runtuh. Ia menghela napas, panjang dan bergetar, seolah beban dunia menimpanya. Bahunya yang terbalut sutra desainer terlihat melorot karena kelelahan, dan garis ketegangan terlihat jelas di sudut matanya yang indah. Itu bukan mata yang memancarkan perhitungan licik seperti saat ia berbicara dengan Arya Wijaya.
Itu adalah mata yang lelah, mata yang tegang, mata yang menyimpan kegelisahan yang mendalam. Jantungku mencelos. Rasa sakit yang akut menembus dadaku, menusuk hingga ke ulu hati. Itu bukan CEO Kirana Satria yang kejam, itu adalah Kiranaku. Sekelebat, aku melihat siluet yang jauh lebih kecil, jauh lebih polos. Kirana kecil dengan gaun bermotif bunga tertawa riang saat aku mengangkatnya tinggi-tinggi, membiarkan rambutnya yang tipis beterbangan di tiup angin sore. Tangan kecilnya pernah melingkari leherku, erat, seolah aku adalah satu-satunya pelindung di jagat raya. Aku bisa merasakan aroma sampo bayi yang manis dan tawar nyahnya yang murni, belum ternoda oleh keserakahan dunia ini. Kini, wanita di balik pintu kaca itu adalah bayangan yang menyakitkan dari malaikat kecil itu. Ia telah tumbuh menjadi wanita yang menghancurkan moral dan hukum, tetapi ia tetaplah putriku. Apakah ini yang harus kulakukan? Menghancurkan putri yang pernah kuangkat ke langit. Air mata yang sempat mengering kini tumpah lagi, membasahi janggutku yang kotor dan jaket usangku. Aku tidak peduli pada dinginnya hujan yang kembali turun, atau pada Jono yang mungkin saja berpatroli. Aku hanya merasakan satu hal, keputusasaan yang luar biasa. Keadilan terasa begitu kejam, begitu tidak adil bagi seorang ayah. Tangan gelandangan ini gemetar saat aku menyentuh tombol kecil pada alat rekam. Hanya perlu satu sentuhan, 1 detik, dan semua bukti itu akan lenyap. Aku bisa kembali menjadi Bima Satria si gelandangan. Tak punya apa-apa, tak punya beban moral. Asal saja Kirana tidak terluka. Asal saja tawa polos itu tidak digantikan oleh tatapan kemarahan dan kebencian saat ia menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Aku hampir menyerah. Napas yang keluar dari mulutku terasa seperti ratapan. "Nak," bisikku lirih. Suaraku tercekat di tenggorokan. Namun saat ibu jariku melayang di atas tombol hapus itu, bayangan wajah Harya Wijaya melintas. Aku teringat bagaimana mereka berdua tertawa, merencanakan kehancuran orang lain, meremehkan hukum, seolah mereka adalah dewa yang kebal dari dosa. Bukan hanya Kirana yang akan terluka jika kebenaran ini kukubur. Seluruh keadilan yang selama ini aku pegang teguh, prinsip yang dulu aku ajarkan pada Kirana, akan mati bersamaku di semak-semak ini. Aku menarik nafas dalam-dalam, mengencangkan rahangku. Aku harus memilih. Bukan antara mencintai dan membenci, tetapi antara cinta buta yang menghancurkan dan cinta yang menuntut pertanggungjawaban. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menarik ibu jariku menjauh dari tombol hapus. Bukti itu tetap aman. Aku adalah saksi, dan aku akan menjalankan peranku, betapapun menghancurkannya bagi kami berdua. Aku menyeka air mata dengan punggung tangan yang kotor, membiarkan dinginnya malam menguasai kembali tubuhku. Aku harus pergi sekarang, sebelum aku berubah pikiran. Aku harus menyerahkan bukti ini pada pihak berwajib, sebelum matahari terbit dan Kirana mengenakan kembali topeng CEO-nya. Ini adalah perpisahan terakhirku dengan putri kecilku. Perpisahan yang menyakitkan, yang akan mengubah hidup kami selamanya. Aku merangkak mundur, menjauh dari gerbang kemewahan yang kini terasa seperti penjara. Aku merangkak mundur, menjauh dari gerbang kemewahan yang kini terasa seperti penjara. Aku belum sempat menarik napas lega ketika suara yang paling aku takuti memecah keheningan yang membeku. Bukan hanya derap sepatu bot yang berat dan teratur, tapi juga gemerincing rantai yang familiar. Jono dan anjing penjaganya. Darahku serasa membeku. Mereka melakukan patroli mendadak. Hanya ada sepersekian detik untuk bereaksi, untuk tidak menjadi siluet yang tertangkap lampu sorot. Aku menekan tubuhku serapat mungkin ke tanah becek, mencari perlindungan di balik rimbunnya semak mawar yang tumbuh liar di sepanjang pagar tembok. "Cepat Zeus, jangan malas!" Suara Jono terdengar meremehkan, hanya beberapa meter dariku. Anjing penjaga itu, seekor Doberman besar, mulai mengendus dengan agresif. Aku bisa mendengar dengusan dan tarikan nafasnya yang tajam, semakin mendekat, mencari aroma yang tidak seharusnya ada di sana. Aku harus bergerak, lebih dalam, lebih tersembunyi, sebelum hidung tajam itu menemukanku. Aku mulai merangkak cepat, menggeser beban tubuhku yang kurus,
mendesak diri di antara akar-akar yang dingin. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menyengat punggungku. Duri-duri tajam merobek kain tebal jaket usangku, seperti pisau dingin yang menyayat. Aku merasakan tarikan itu, diikuti suara robekan yang memilukan. Bukan robekan itu yang aku takutkan, melainkan suara gesekan perekam kecil yang aku genggam erat di telapak tanganku. Perekam itu adalah nyawaku, satu-satunya jalan keluar. Jika perekam itu jatuh, jika Jono mendengarnya, semua pengorbanan ini akan sia-sia. Aku menahan nafas, menekan perekam itu ke dada, melindunginya dengan sisa-sisa tenaga. Gerakan cepatku membuatku semakin tersangkut pada duri, tetapi aku memaksa diri maju. Robekan itu kini terasa panjang, dingin, dan basah oleh darah. Di sana tidak ada apa-apa, bodoh, gerutu Jono, menendang kerikil yang berhamburan. Hanya tikus. Ayo, kita pindah. Aku mendengar suara sepatu bot itu menjauh, perlahan menghilang bersama gemerincing rantai. Aku menunggu 5 menit penuh, yang terasa seperti 1 abad penyiksaan, membiarkan dinginnya angin malam mengeringkan keringat dingin di dahiku. Ketika aku yakin mereka telah pergi, aku menarik napas panjang. Napas pertama yang benar-benar aku hirup sejak ancaman itu datang. Aku merasakan perih di punggung. Aku menyentuh jaketku. Ada lubang menganga di sana. Dan di dalamnya, perekam itu masih aman. Bukti kejahatan Kirana. Bukti kecurangan yang akan menghancurkan hidupnya. Kini terasa sangat nyata di tanganku. Aku terluka, gemetar, dan kedinginan. Tapi aku berhasil. Ketegangan ini, rasa sakit ini, adalah harga yang harus aku bayar untuk kebenaran. Aku harus pergi sekarang, sebelum fajar menyambut penyesalan. Aku merangkak menjauh dari tembok pagar batu yang dingin, mencari ceruk tersembunyi di balik semak-semak yang basah oleh embun malam. Setiap ototku terasa seperti ditarik paksa. Rasa perih yang menjalar dari punggungku mengingatkanku pada ancaman Jono, si satpam kejam itu. Aku gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena adrenalin yang mulai surut, meninggalkan jejak kekosongan yang menyakitkan. Aku harus mendengarkan. Tidak peduli seberapa parah lukaku, aku harus memastikan. Dengan tangan yang kaku dan gemetar, aku mengeluarkan perekam usang itu dari balik jaket yang robek. Aku menekan tombol putar. Keheningan malam itu segera digantikan oleh bisikan Kirana dan tawa serak Arya. Suara Kirana, suara yang seharusnya memanggilku ayah, kini terdengar asing, tajam, dan penuh perhitungan. Aku menutup mata, membiarkan suara itu menusuk gendang telingaku, menusuk hatiku. Semua sudah siap, Arya. Suara Kirana terdengar bangga, terlalu bangga untuk kejahatan yang sedang ia rencanakan. Minggu depan, semuanya akan selesai. Setelah penandatanganan itu, dana segar akan masuk, dan kita bisa melupakan semua masalah kecil ini. Arya tertawa. Tawa kemenangan yang menjijikkan. Tawa yang berbau asap cerutu mahal dan keserakahan. Tentu, CEO. Pastikan tidak ada kesalahan sekecil apapun. Kita akan mengesahkan kontrak ini di acara paling bergengsi. Itu adalah panggung kita. Aku menahan napas. Ini dia, detail yang paling penting. Batas waktu yang tak bisa lagi mundur. Penanda tanganan final harus dilakukan di gala bisnis. Kirana melanjutkan, suaranya seperti baja dingin. Hotel Grand Imperium, malam Sabtu depan, pukul 8 tepat. Setelah itu, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Hotel Grand Imperium, malam Sabtu depan, hanya ada 6 hari. 6 hari sebelum Kirana mengunci dirinya dalam jurang kejahatan yang tak termaafkan. 6 hari sebelum nama Satria hancur selamanya, sebelum ratusan orang kehilangan pekerjaan karena keserakahan putrinya sendiri. Aku merasakan air mata panas mengalir di pipiku yang kotor, membasahi janggutku yang tak terawat. Ini bukan lagi tentang mencari keadilan bagi diriku sendiri. Bukan lagi tentang membalas dendam atas pengkhianatan. Ini adalah perlombaan melawan waktu untuk menyelamatkan putriku dari dirinya sendiri. Meskipun dia telah membuangku seperti sampah. Aku mencengkram perekam itu erat-erat, seolah-olah benda kecil itu adalah satu-satunya jangkar yang tersisa dalam hidupku. Kebenaran yang tercatat di dalamnya terasa berat, beban yang hampir tak sanggup aku pikul sebagai seorang ayah gelandangan. Aku harus berhasil. Aku harus mencapai Grand Imperium sebelum pukul 8 malam itu. Itu adalah batas waktuku. Itu adalah batas waktu Kirana.
Aku menghabiskan hari-hari berikutnya tenggelam dalam keheningan yang asing. Bukan keheningan jalanan gelap yang biasa aku tempati, melainkan keheningan berbau kertas tua di perpustakaan umum. Kehangatan yang tipis di ruangan itu terasa seperti ejekan terhadap dinginnya tulang-tulangku. Aku duduk di sudut tersembunyi, di hadapan tumpukan buku-buku teknis yang tebal, mencari celah. Aku mencari tahu bagaimana Grand Imperium Hotel, tempat putriku akan mengumumkan kehancuran orang lain, menjalankan sistem suara mereka. Aku harus tahu persis di mana titik kelemahan mereka berada. Jari-jariku yang kaku dan kotor, yang biasa mengais sisa makanan, kini menggeser diagram-diagram rumit tentang mixer audio, konektor XLR, dan jalur kabel utama. Kepalaku pusing, bukan hanya karena kurang tidur dan gizi, tetapi karena beban informasi yang harus aku cerna. Aku, seorang ayah gelandangan yang seharusnya hanya memikirkan di mana menemukan tempat berlindung, kini harus menjadi ahli elektronik dadakan. Aku berusaha keras memahami istilah-istilah yang terasa asing, membandingkan spesifikasi perangkat keras kelas atas dengan perekam suara butut yang aku sembunyikan di balik jaket. Air mataku menetes di atas halaman yang buram. Bukan karena kesulitan materi yang aku pelajari, tetapi karena perihnya realitas, bahwa kecerdasan yang dulu aku gunakan untuk membangun hidup layak bagi Kirana, kini harus aku gunakan untuk menghentikan kehancuran yang diciptakannya sendiri. Setelah 2 hari penuh tanpa tidur, hanya ditemani kopi dingin dan sisa roti, aku melihat polanya. Mereka telah merancang pengamanan digital yang berlapis, sebuah benteng teknologi yang dibangun untuk melindungi kebohongan itu. Rekaman suara Arya Wijaya yang aku miliki, bukti kecurangan yang begitu nyata, tidak akan berarti jika hanya diserahkan pada pihak berwenang. Itu akan hilang, dibungkam oleh uang Kirana, dibungkam oleh pengaruh Arya. Aku menyadari, tidak ada jalan pintas. Satu-satunya panggung yang cukup besar untuk menayangkan kebenaran ini adalah panggung yang sama di mana mereka akan merayakan kemenangan palsu mereka, gala bisnis tahunan di Grand Imperium. Itu adalah momen puncak, saat semua mata tertuju pada Kirana Satria, CEO muda yang brilian. Aku harus muncul. Aku harus berdiri di sana, di hadapan ratusan mata yang memuja Kirana dan kekayaannya, dan menghubungkan perekam butut ini ke sistem audio utama yang akan mereka gunakan untuk pidato. Hanya dengan begitu, suara kebenaran itu akan menggema melampaui bisikan dan masuk ke telinga semua orang yang hadir. Rencana itu gila, sangat gila. Aku tahu risikonya. Aku akan menghadapi Jono, satpam yang dulu mengusirku, atau penjaga yang sama kasarnya. Aku akan menghadapi cemoohan, penghinaan, dan mungkin kekerasan fisik saat aku mencoba menembus kerumunan. Tapi apa artinya semua itu dibandingkan dengan melihat Kirana jatuh ke jurang yang dia gali sendiri? Ini bukan lagi tentang menyelamatkan kehormatanku yang sudah lama hilang. Ini tentang menyelamatkan jiwanya yang telah lama mati. Aku melipat diagram itu perlahan, memasukkannya ke dalam jaket tebal yang kotor. Keputusan telah dibuat. Malam gala itu, aku akan menjadi hantu di antara para dewa kekayaan, membawa satu-satunya senjata yang aku miliki, kebenaran yang menyakitkan dari seorang ayah yang patah hati. Aku harus mencapai Grand Imperium, dan aku harus menghubungkan kabel itu. Itu adalah satu-satunya kesempatan terakhirku. Air yang keluar dari keran umum di sudut pasar itu terasa seperti es cair yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Aku menahan napas, menangkupkan tangan, dan membasuh wajahku berkali-kali. Kotoran, debu jalanan dan jelaga yang menempel selama berminggu-minggu perlahan luruh, tetapi aku memastikan untuk tidak membersihkan terlalu banyak. Aku mencuci tangan dan menyisir rambut yang telah memutih tak terawat itu dengan jemari, merapikannya sedikit saja. Penampilan gelandangan ini adalah satu-satunya perisai yang aku miliki. Aku harus terlihat tidak berbahaya, tidak terlihat seperti bagian dari lanskap yang ingin dihindari semua orang. Jika aku terlihat terlalu bersih, kewaspadaan akan meningkat.
Jika aku terlihat seperti yang seharusnya, seorang mantan insinyur yang cerdas, rencana ini akan gagal bahkan sebelum aku mencapai pintu masuk. Aku mengenakan jaket tebal yang kotor itu kembali, merasakan kain kasar yang telah menjadi kulit keduaku. Di balik lapisan kain yang bau dan usang itu, tersimpan diagram yang akan menghancurkan segalanya, atau menyelamatkan sesuatu yang tersisa. Matahari mulai condong, memancarkan cahaya keemasan yang ironis di atas kota yang penuh dosa ini. Aku mulai berjalan kaki. Grand Imperium berada sekitar 3 km dari tempatku. 3 km yang terasa seperti jarak antara bumi dan Mars. Jalanan yang aku lalui mulai berubah. Toko-toko kecil berganti menjadi butik-butik mahal. Suara klakson yang riuh berganti menjadi dengungan lembut mesin mobil mewah. Setiap langkah yang aku ambil adalah sebuah pengkhianatan terhadap diriku yang dulu. Ketika Grand Imperium akhirnya menjulang di hadapanku, aku harus berhenti sejenak. Gedung itu adalah menara kaca dan baja yang memantulkan langit senja yang dramatis. Cahaya dari lampu kristal di lobi menembus dinding kaca, seolah memamerkan kekayaan yang tak terjangkau. Itu adalah tempat di mana Kirana, putriku, akan dinobatkan sebagai dewi bisnis malam ini. Kontras itu mencekikku. Aku, Bima Satria, mengenakan sepatu bot bolong dan jaket compang-camping, berdiri di hadapan monumen kesombongan Kirana. Limusin hitam panjang berbaris di depanku seperti armada perang. Para tamu turun dari mobil, berbalut sutra, berlian, dan aroma parfum mahal yang menusuk hidungku yang terbiasa mencium bau got. Aku adalah bayangan, noda kotor yang bergerak di antara kemewahan yang sempurna. Aku bisa merasakan tatapan jijik dari para petugas keamanan yang berdiri tegak di depan pintu putar. Mereka memandangku seolah aku adalah sampah yang lupa dibuang. Aku menundukkan kepala, membiarkan rambutku yang memutih menutupi sebagian wajahku, bergerak perlahan, mencoba menyatu dengan kegelapan yang mulai merayap. Ketakutan itu nyata, bukan takut pada penangkapan, tapi takut pada kegagalan. Aku akan memasuki sarang singa, membawa kebenaran yang akan merobek hati putriku berkeping-keping. Dengan napas yang tercekat, aku terus berjalan. Aku harus terlihat tak berarti, tak terlihat, agar aku bisa mencapai targetku tanpa terdeteksi. Aku harus menjadi hantu di antara dewa-dewa kekayaan ini. Grand Imperium, aku datang. Demi kehormatan yang telah lama hilang, dan demi jiwa Kirana yang harus diselamatkan. Pintu putar itu tampak seperti gerbang menuju neraka. Dan aku, sang ayah gelandangan, siap melangkah masuk. Aku menempelkan punggungku yang ringkih ke dinding marmer dingin di area pelayanan Grand Imperium. Udara di sini terasa panas dan cepat, dipenuhi hiruk-pikuk yang terorganisir. Bau amis keringatku yang telah menempel selama berbulan-bulan, beradu dengan aroma truffle dan champagne mahal yang dibawa para pelayan yang bergerak cepat seperti semut. Ini adalah kekacauan yang kucari. Aku harus terlihat, tapi tidak terdaftar. Aku menyusup di antara troli makanan baja yang mengilap dan tumpukan kotak peralatan media yang penuh logo stasiun televisi besar. Mereka semua sibuk. Mata mereka hanya tertuju pada tugas mereka, menyajikan kesempurnaan, mengabadikan kemewahan. Mereka melihat siluet kotor seorang pria tua, tapi pikiran mereka langsung mengkategorikannya sebagai sampah pinggiran yang entah bagaimana tersesat, bukan ancaman. Aku adalah hantu. Hantu yang mengenakan jaket tebal yang kotor dan sepatu bot usang yang membuat setiap langkahku berderit pelan. Langkah demi langkah, aku bergerak menuju jantung acara, menuju ballroom utama. Setiap sentimeter karpet tebal yang kuinjak terasa seperti pelecehan terhadap diriku sendiri. Aku bisa merasakan tatapan jijik yang dilemparkan oleh seorang koordinator acara yang sibuk memegang papan klip. Namun, tatapan itu hanya sekilas. Cepat ditarik seolah takut kotoran dari mataku menular. Aku berjalan membungkuk, mencoba membuat diriku sekecil mungkin. Beban kebenaran yang kubawa terasa jauh lebih berat daripada rasa lapar yang menusuk. Aku tidak hanya membawa kehancuran Kirana. Aku membawa kehancuran terakhir dari diriku sendiri sebagai seorang ayah. Tepat di ujung lorong pelayanan, aku melihatnya.
Pintu ganda ballroom terbuka sedikit, mengeluarkan cahaya keemasan dan alunan musik klasik yang megah. Tepat di luar pintu itu, di balik kerumunan teknisi dan kru kamera, ada panel kontrol audio. Itu adalah targetku. Panel itu adalah gerbang menuju suara Kirana. Dan sebentar lagi, gerbang menuju suaraku. Aku menunggu momen yang tepat. Saat 2 orang staf catering mendorong troli besar berisi gelas kristal. Aku memanfaatkan perisai besi itu, berjalan cepat, dan dalam hitungan detik, aku sudah berada di area teknis. Tidak ada yang menoleh. Mereka terlalu fokus pada monitor dan kabel-kabel hitam yang melilit lantai. Aku menemukan celah sempurna. Di balik tirai beludru merah tebal yang berfungsi sebagai pembatas akustik, tepat di belakang meja teknisi suara utama. Tempat itu gelap, berdebu, dan berbau listrik yang menyengat. Aku meringkuk, melipat lututku ke dada. Jaket tebal ini kini menjadi kamuflase yang menyedihkan. Dari sini, aku bisa melihat panggung utama. Karpet merah, podium kristal, dan logo perusahaannya yang berkilauan. Semua itu adalah ilusi yang dibangun di atas kebohongan. Aku merogoh saku dalam jaketku. Jari-jariku yang kurus dan kaku menyentuh benda kecil dingin itu. USB flash drive. Seluruh masa depanku dan masa depan Kirana terkunci di dalam benda ini. Napasku tarik perlahan, mencoba menenangkan detak jantungku yang menggila. Aku harus menunggu. Menunggu Kirana muncul, menunggu tepuk tangan mereda, menunggu saat di mana aku, sang ayah gelandangan yang tak terlihat, akan mengambil alih panggung gemerlap itu. Di tengah semua kemewahan yang membutakan ini, aku adalah penonton paling menyedihkan dan paling berbahaya. Aku siap menjadi saksi dan sekaligus algojo atas kecurangan yang dilakukan putriku sendiri. Kirana, maafkan ayah, tapi kehormatan dan keadilan harus dibayar tunai. Tidak peduli betapa menyakitkan harga itu. Aku hanya perlu menunggu sinyal. Hanya tinggal beberapa menit lagi. Udara di ruangan ini terasa dingin, menusuk tulang rusukku yang kurus. Seolah kemewahan yang berlebihan ini menyerap semua kehangatan. Aku meringkuk di balik tirai beludru tebal. Kainnya yang mahal terasa kasar di kulitku yang kotor. Aku hanya menyisakan celah kecil agar mataku bisa menangkap panggung utama. Di sanalah, di tengah sorotan lampu yang memuja, terletak meja marmer yang mengkilap. Dan di atasnya, dokumen tebal yang akan menjadi palu godam penghancur. Jantungku berdetak tak karuan. Iramanya bukan lagi detak kehidupan, melainkan jenderang perang yang siap ditabuh, memukul rusukku dengan rasa sakit yang tumpul. Ini adalah detik-detik terakhir, penantian yang terasa seperti bertahun-tahun dalam satu tarikan napas. Lampu sorot tiba-tiba menyala lebih terang, membutakanku sejenak. Dan kemudian, Kirana muncul. Dia bukan lagi gadis kecil yang dulu kugendong saat pulang sekolah, yang pipinya selalu memerah karena malu. Dia adalah sosok dewi yang dipahat dari kesuksesan dan kesombongan. Gaun malamnya berkilauan, menjerat setiap cahaya dan memantulkannya ke seluruh ruangan. Kilauan berlian di lehernya terasa mencekiku dari kejauhan. Wajahnya, yang selalu kuanggap paling jujur di dunia, kini dihiasi senyum yang terasa dingin dan asing. Senyum palsu yang merayakan kemenangan di atas penderitaan orang lain. Ia terlihat sempurna, terlalu sempurna untuk menjadi putri dari seorang ayah gelandangan sepertiku. Selamat datang, Nona Kirana Satria. Suara pembawa acara menggema, penuh kekaguman yang menjijikan. Di sampingnya, Arya Wijaya berdiri dengan angkuh. Jas mahalnya memancarkan aura licik yang tak tertahankan. Di tangannya, ia memegang pena emas. Bukan sekedar alat tulis, tapi senjata yang siap menghancurkan ribuan nyawa. Aku melihat Kirana mengangguk. Matanya memancarkan perhitungan yang tajam. Tidak ada sedikit pun keraguan atau penyesalan. Dia mendekati meja. Tangannya yang lentik dan dihiasi berlian mulai terulur. Pena emas itu diserahkan padanya.
Ini adalah surat perintah eksekusi bagi para petani dan investor kecil yang telah mempercayakan segalanya pada Kirana. Napas tertahan di tenggorokanku, mencekikku. Aku melihat putriku, siap menjerumuskan dirinya sendiri ke jurang yang tak termaafkan, demi tumpukan uang yang tak akan pernah bisa membeli kedamaian. Hanya tinggal sentuhan, hanya tinggal goresan tinta itu menodai keadilan. Aku meremas jaket tebal yang kotor ini, seolah mencari kekuatan terakhir dari sisa-sisa kehormatanku yang telah lama hilang. Aku harus menghentikannya. Aku adalah ayahnya, dan aku adalah satu-satunya saksi bisu yang ditakdirkan untuk merobek tirai kemewahan ini. Sinyal itu. Aku hanya perlu sinyal itu. Aku memejamkan mata sesaat, memohon ampunan yang tak akan pernah kudapatkan. Maafkan ayah Kirana. Setelah ini, kita akan sama-sama jatuh. Saat Kirana mulai menunduk, siap menorehkan tanda tangannya, sebuah getaran samar terasa di saku celanaku yang compang-camping. Sinyal. Sudah tiba. Napas Kirana tertahan. Ujung pena emas itu melayang, nyaris mencium serat kertas berharga jutaan yang akan mengikat puluhan investor dalam jerat penipuan. Itu dia. Tepat saat gravitasi menarik pena ke bawah, aku meledak dari balik bayangan pilar, sebuah ledakan yang telah kutahan selama bertahun-tahun. Kirana! Suaraku serak, namun mengandung gemuruh yang mampu memecah kristal di langit-langit. Suara yang datang dari lubuk hati seorang ayah yang hancur. Aku tidak lagi peduli pada jaket tebal yang kotor atau sepatu bot yang menyeret. Aku hanya peduli pada dosa yang nyaris ditandatangani putriku. Aku berlari, tubuhku yang kurus terasa seperti proyektil yang diluncurkan oleh keputusasaan, langsung menuju panggung utama yang diterangi lampu sorot. Keheningan yang dingin menghantam ballroom. Ratusan pasang mata yang tadi bersinar oleh champagne dan janji kekayaan, kini menatap jijik padaku, sosok lusuh yang berani mencemari panggung kehormatan mereka. Aku bisa merasakan bau parfum mahal dan karpet beludru yang menolak keberadaanku. Aku melihat Jono, satpam kompleks yang tadi pagi mengusirku, bergegas maju dengan raut wajah bengis. Tapi aku lebih cepat. Kirana wajahnya seputih marmer, mengangkat kepala. Matanya yang indah dipenuhi kengerian, bukan karena kontrak itu, tapi karena ayahnya berdiri di sana. Seperti hantu dari masa lalu yang miskin, sebuah aib yang tak terhindarkan. Aku tidak memberinya waktu untuk bereaksi, tidak memberinya waktu untuk menyangkal. Tangan gemetar ini yang biasa mengais sisa-sisa makanan, kini meraih panel kontrol audio di dekat panggung. Dalam sepersekian detik, aku memasangkan konektor kecil dari perekam usangku ke kabel utama sistem suara. Sebuah tindakan yang membuktikan bahwa kecerdasan yang pernah membimbingku dulu masih tersisa. Seketika, seluruh sistem suara meledak. Bukan musik orkestra yang mewah, melainkan suara Kirana dan Arya yang dingin, jernih, dan penuh kebohongan. Angka fiktif ini akan mengamankan suntikan dana. Kita harus pastikan audit berikutnya tidak menemukan jejak. Jaminan proyek fiktif ini terlalu besar untuk dilewatkan, Kirana. Itu suara Arya Wijaya yang licik, penuh kesombongan. Lalu suara putriku, menusuk seperti es, membenarkan setiap ketakutanku. Jangan khawatir Arya, aku sudah mengurus semua celah. Mereka hanya melihat laporan yang kita sajikan, bukan kenyataan. Ayahku saja tidak tahu apa yang sedang kukerjakan. Pengakuan yang kejam itu, yang seharusnya hanya didengar oleh dinding ruang rapat, kini membelah udara, menghantam telinga para investor, bankir, dan pejabat penting. Suara itu adalah palu godam yang menghancurkan citra sempurna Kirana. Ballroom yang tadinya megah, berubah menjadi sarang kepanikan massal. Bisikan berubah menjadi jeritan. Beberapa orang berdiri, menjatuhkan gelas kristal mereka. Aku melihat Arya Wijaya pucat pasi. Kirana terhuyung mundur. Tangannya yang tadi memegang pena, kini menutupi mulutnya dalam ketidakpercayaan yang menyakitkan. Aku berdiri di tengah panggung, sosok lusuh yang menjadi pusat badai kehancuran itu. Dadaku sakit, bukan karena lelah berlari, tapi karena melihat kehancuran yang harus kuciptakan sendiri.
Aku telah menarik putriku jatuh bersamaku ke lumpur kebenaran yang pahit. Air mata yang telah lama kering kini membasahi pipiku yang kotor. Ini adalah akhir dari segalanya. Aku adalah saksi, dan aku juga Algojo. Aku hanya bisa berbisik di tengah gemuruh kepanikan itu, sebuah penyesalan yang takkan pernah bisa kudengar kembali. Maafkan Ayarna. Keheningan yang datang setelah pengakuan yang terungkap itu lebih memekakkan telinga daripada ledakan manapun. Suara rekaman itu berhenti, meninggalkan gema kehancuran di udara. Di tengah sorotan lampu kamera yang tiba-tiba terasa seperti lampu interogasi, Kirana perlahan menoleh. Ia mencari sumber malapetaka ini, dan matanya yang indah, yang selalu dingin dan penuh perhitungan, kini bertemu dengan mataku yang kotor dan penuh air mata. Wajahnya pucat pasi, seperti porselen yang retak. Ekspresi horor yang murni membeku di sana. Untuk sesaat, ia tampak tidak mengenali pria compang-camping yang berdiri di ambang pintu, yang menjadi pusat kehancuran bisnis triliunannya. Ayah, desisnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun sedetik kemudian, ia sadar. Semua yang ia bangun, semua keangkuhan yang ia kenakan, runtuh. Matanya memancarkan kombinasi horor, pengkhianatan, dan kemarahan yang membakar. Ia tidak menerima, ia tidak bisa menerima. Tidak, itu palsu, ini fitnah. Siapa yang menyebarkan kebohongan ini? Teriaknya histeris, menunjuk layar proyektor dengan tangan gemetar. Setelan desainer mahalnya tampak terlalu longgar di tubuhnya yang tiba-tiba rapuh. Ayah, katakan pada mereka ini tidak benar. Ini konspirasi. Ia memohon padaku, sang Algojo, untuk menyelamatkannya dari hukuman yang kubawakan. Aku hanya berdiri di sana, diam. Pakaian compang-campingku, jaket tebal yang kotor, dan sepatu bot usangku, kini terasa seperti seragam kebenaran yang kejam. Aku hanya bisa menggeleng pelan. Dan gelengan itu adalah palu godam yang merobohkan seluruh dunianya. Saat itu juga, media yang tadinya kaku langsung bergerak. Mereka mengerumuninya seperti kawanan pemangsa yang mencium darah. Mikrofon-mikrofon mendesak ke wajahnya. Pertanyaan-pertanyaan tajam menembus pertahanannya. Kirana terhuyung mundur, kehilangan pijakan, bukan di lantai yang licin, tetapi di atas jurang realitas yang baru. Di sudut lain ruangan, Arya Wijaya, yang selama ini berdiri kaku, melihat peluang terakhirnya. Pria licik itu mencoba melarikan diri. Ia bergerak cepat menuju pintu darurat, berusaha menghilang bersama jas mahal dan kesombongannya. Namun, karma bergerak lebih cepat. 3 petugas keamanan hotel, yang telah diperingatkan sebelumnya, langsung mencegatnya. Arya meronta, menjeritkan protesnya yang sia-sia, tetapi tangan-tangan kuat itu mencengkram kerah jasnya. Ia diseret menjauh dari kerumunan, wajahnya yang necis, kini diliputi kepanikan dan keputusasaan. Aku menyaksikan semuanya. Kekayaan, reputasi, dan kebebasan mereka lenyap dalam 1 menit yang brutal, disiarkan langsung ke seluruh dunia. Ini adalah kemenangan pahit. Aku telah mengembalikan keadilan. Tetapi aku harus menukar keadilan itu dengan kehancuran batin putriku. Air mataku kembali menetes. Kali ini, bukan air mata kesedihan seorang gelandangan, melainkan air mata penyesalan seorang ayah yang terpaksa menghukum darah dagingnya sendiri. Aku telah menarik Kirana jatuh bersamaku ke lumpur kebenaran yang pahit. Dan kini, aku hanya bisa melihatnya tenggelam. Aku duduk di kursi kayu yang keras, di bawah cahaya neon yang kejam. Bau disinfektan dan kertas-kertas usang menusuk hidungku. Kontras tajam dengan aroma sampah yang selama ini akrab denganku. Di hadapanku, seorang penyidik muda menatapku dengan campuran rasa iba dan kebingungan. Aku, Bima Satria, seorang gelandangan, kini menjadi saksi kunci yang mengguncang perusahaan multimiliar. Dengan tangan yang gemetar, bukan karena dinginnya ruangan, melainkan karena bobot moral yang harus kutanggung, aku mengeluarkan perekam digital kecil itu dari balik jaket tebalku yang kotor. Alat kecil itu terasa seperti beban yang terbuat dari timah. Ini, bisikku,
Suaraku serak seperti pasir. Semua ada di sini. Rencana Kirana dan Arya. Kecurangan yang akan merenggut nyawa banyak orang. Penyidik itu menerima perekam itu dengan hati-hati. Saat ia menekan tombol putar, suara Kirana yang angkuh dan dingin beradu dengan tawa licik Arya memenuhi ruangan steril itu. Suara putriku sendiri, yang selama ini kurindukan, kini menjadi bukti kejahatannya. Mengakui kejahatan Kirana adalah pisau bermata dua yang merobek dadaku. Setiap kata yang kuucapkan adalah paku yang menancap di peti mati hubungan kami. Dia putriku, darah dagingku sendiri. Aku harus berhenti sejenak, menelan gumpalan pahit di tenggorokan. Tapi dia memilih jalan kriminal, Tuan. Dan aku harus bersaksi. Aku melihat penyidik itu mengangguk, mencatat setiap detail. Mereka memujiku sebagai pahlawan yang berintegritas. Pahlawan? Aku merasa seperti penjahat yang baru saja menghancurkan rumahnya sendiri. Aku memang telah menyelamatkan ribuan pasien yang nyaris menjadi korban obat-obatan palsu itu. Aku melindungi nama baik yang kubangun selama puluhan tahun, yang ia injak-injak demi keuntungan sesaat. Namun, dengan menyelamatkan ribuan orang itu, aku kehilangan Kirana. Aku tahu, pintu penjara yang menantinya akan memisahkan kami selamanya. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Putriku yang kukenal sudah mati, digantikan oleh CEO angkuh yang haus kekuasaan. Pintu kantor polisi berderit terbuka di belakangku. Aku melangkah keluar, kembali ke kegelapan malam yang dingin dan akrab. Tidak ada gerbang mewah yang menyambutku, hanya trotoar keras yang menjadi bantalku. Aku kembali menjadi Bima Satria, si gelandangan. Aku mengencangkan jaket tebal yang melindungi tubuh kurusku dari angin. Integritas ini sungguh mahal. Aku telah menukarkannya dengan satu-satunya hal yang paling berharga di dunia. Aku membawa beban kebenaran yang berat, menyadari bahwa pengorbanan terbesarku adalah demi keadilan yang telah ia buang, demi harga diri yang ia anggap tak bernilai. Rasa lapar di perutku tidak sebanding dengan kekosongan di hatiku. Aku telah memenangkan perang melawan korupsi, tetapi aku telah kalah dalam perang untuk menyelamatkan jiwanya. Dan di jalanan yang sunyi ini, aku berjalan sendirian, abadi dalam penyesalan. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini kepada orang-orang tersayang sebagai pengingat. Sampai jumpa di kisah Suara Kehidupan selanjutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati dan penuh kasih.